فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan surat At-Takatsur. Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir ayat, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kenikmatan yang akan ditanya kelak itu nikmat apa? Indaka Muhammad Raka. Itu saja. Yang enggak ditanya cuma nikmat sehat, nikmat aman. Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar maupun yang kecilnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dari kenikmatan itu apa? Indak Arif. Itu dikecilkan. Pertanggungjawaban dari suatu nikmat itu apa? Atau dengan ungkapan lain yang dituntut dari kita atas suatu nikmat apa? Kesyukuran. Nah, apakah kita bersyukur atau tidak dengan kenikmatan tersebut? Itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Yang kesyukuran meliputi 3 rukun utama yang telah kita lewati berkali-kali. Apa saja rukun syukur? Indak ya Hamzah. Mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memuji Allah dengan lisan. Yang ketiga, mengarahkan nikmat tersebut ke jalan ketaatan. Masing-masing dari 3 unsur kesyukuran ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada tidak pada setiap nikmat. Baik, sekarang kita masuk pada surat berikutnya, suratul Asr. Qala Allah jalla jalaluhu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surat ini surat yang agung yang sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala
menyebutkan law tadabbaran nasu hadhihi surah la wasi'athum, bagaimana disebutkan dalam syarah. Surat yang agung, kita perhatikan makna dari masing-masing ayat tersebut. Wal asri, wawu di sini wawu qasam. Al asr bermakna zaman, bermakna waktu. Demi waktu, demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Dan banyak ikhwan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu secara umum atau bagian dari waktu, seperti waktu duha, demi waktu duha, wal laili, demi waktu malam. Naam. Karena apa? Isyarat tentang pentingnya waktu bagi kita semua dan tentang besarnya nikmat waktu bagi orang-orang yang betul-betul mengetahuinya. Karena waktu itu modal utama untuk kita beramal. Siapa saja masih memiliki waktu, maka dia masih punya kesempatan untuk beramal. Makanya yang diminta oleh orang-orang yang telah datang ajal adalah minta waktu untuk bisa beramal. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya al-insan itu keseluruhan manusia. Al di sini istighraqiyah, keseluruhan manusia. Lafi khusrin, sungguh berada di dalam kerugian. Lam di sini lam apa namanya? Kemarin hendaknya Muhammad Aceh, lam muzahlaqah. Setelah menegaskan keseluruhan manusia berada dalam kerugian, yang kerugian masing-masing pun bertingkat-tingkat. Ada yang kerugian abadi, ada yang kerugian sebagian. Kemudian dikecualikan dari mereka illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi, dan saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabar, dan mereka-mereka yang saling berwasiat dengan kesabaran. Qala syarih hafizahullah ta'ala, ihtawatis suratu tawqidan hasiman bi anna la falaha lil insani illa bil imani wal amali salih wat tawasi bil haqqi was sabri. Surat ini mencakup penegasan bahwasanya tidak ada al-falah, tidak ada keberuntungan, lawan dari kerugian. Tidak ada keberuntungan bagi manusia kecuali dengan sebab iman dan amalan saleh, serta saling berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran, yaitu dia mewujudkan iman, mewujudkan amalan saleh, menetapi kebenaran dan menyeru manusia untuk berada di atasnya, kemudian bersabar. Wa hadhihi surah ala wijazatiha qala anha al-imam asy-Syafi'i rahimahullah, law tadabbara an-nasu hadhihi suratu la wasi'athum. Surat ini bersamaan dengan ringkasnya berapa ayat di situ? Sakif 3 ayat.
Bersama dengan singkatnya, tapi Imam Syafi'i mengatakan seandainya manusia mentadaburi ayat ini maka sungguh itu akan mencukupi mereka. Mencukupi apa? A'idzatan wa i'tibaran, mencukupi bagi mereka sebagai idzah, sebagai nasihat. Bukan mencukupi dari hukum-hukum syar'i secara keseluruhan, bukan. Mencukupi kita sebagai mau'izah untuk betul-betul kita berupaya mengeluarkan diri dari kerugian dengan mewujudkan 4 hal ini, dan mencukupi mereka dari sisi i'tibar untuk mengambil pelajaran. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, yani Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, في هذه السورة العظيمة بين الله عز وجل صفات الخاسرين وصفات الرابحين في أقصر وأيسر عبارة وأبينها. Syekh bin Baz mengatakan dalam surat yang agung ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat orang-orang yang merugi dan orang-orang yang beruntung dalam ungkapan yang paling ringkas dan paling mudah serta paling jelas. Dan ini diantara dalil serta bukti yang menunjukkan Al-Quran itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kandungan-kandungan maknanya yang tidak bisa manusia mendatangkan yang semisal dengannya walaupun satu ayat. Qala Allah azza wa jalla wal 'asr innal insana lafi khusr. Aqsama Allah bid-dahr. Wa qala al-mu'allif rahimahullah al-'asru huwa az-zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan ad-dahr. Ad-dahr itu maknanya sama, bermakna waktu. Dan muallif yaitu Syekh bin Baz, tafsir ini diambil dari Majmu'ut Tafsir Ayatil Qur'anil Karim, kumpulan dari tafsir-tafsir Syekh bin Baz tentang ayat-ayat dari Al-Quran pada durus beliau. Al-'asru huwa zaman wa huwa mahallu a'mali bani Adam min salihin wa talih. Asr adalah zaman maknanya. Dan zaman atau waktu itu adalah tempat amalan-amalan anak Adam. Anak Adam bisa beramal ketika memiliki waktu. Ketika ada waktu. Tidak ada waktu, tidak bisa beramal. Nah, punya harta, punya kekuatan, punya semuanya, tapi tidak punya waktu, tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena kalau tidak punya waktu mati. Nah, semuanya ditinggal. Makanya waktu itu nikmat yang sangat agung, wajib untuk dijaga. Makanya dalam bait syair, al-waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashalu ma 'alaika yadhi'u. Waktu itu adalah perkara paling berharga untuk engkau menjaganya. Dan aku melihat itu adalah hal yang paling mudah untuk kalian sia-siakan. Dan ini kita akui ya kawan. Bersamaan dengan besarnya nikmat waktu, kita sering menyia-nyiakannya. Kenapa? Karena tidak sadar, karena belum kehilangan waktu. Wa huwa mahallu a'mali bani Adam min salihin wa talih. Dan itu adalah
tempat amalan-amalan anak Adam, baik yang saleh maupun yang taleh. Nah, baik. Antara kesalehan dan kebejatan ikhwan hanya selisih apa? Selisih asal. Anda perhatikan di situ antara saleh dan taleh, perbedaannya cuma satu asa saja, satu tongkat. Anda harus menghilangkan kemaksiatan untuk bisa menjadi saleh, sebagaimana kata taleh asanya harus dibuang untuk menjadi saleh. Paham? Hah? Paham Ahmad? Apa? Nah, ya. Nah, enggak ada alif. Asanya tok. Tongkatnya tok. Nah, toknya dibuang. Tongkatnya, maksiatnya asal. Jadi saleh dalam penulisan. Nah, ya. Jadi zaman jelas merupakan tempat amalan anak Adam, baik yang saleh maupun yang taleh. Wa yuqal li lailin wan nahar al-asriyan, dan dikatakan untuk malam dan siang itu al-asriyan, dua waktu. Allah subhanahu wa ta'ala, atau al-asran, enggak ada titiknya ya, al-asran, lilailin wan nahar al-asran, dua waktu. Allah subhanahu wa ta'ala yaqsimu bizaman ala anna jami'a banil insani fi khusran. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu bahwa keseluruhan manusia itu berada dalam kerugian. Wallahu azza wa jalla yaqsimu bima syaa min makhluqatih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki dari kalangan makhluknya. Wa la yajuzu lil 'abdi an yuqsima illa billah. Dan tidak boleh bagi hamba untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ini bedanya. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa saja dari kalangan makhluknya, itu adalah hak Allah. Dan bersumpahnya Allah dengan makhluk-makhluknya untuk menunjukkan pentingnya makhluk tersebut, mulianya makhluk tersebut di sisi Allah. Sedangkan kita hamba-hamba tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Fa innal qasam bi ghairillahi syirkun, karena sungguhnya bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kesyirikan. Baik. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Sebagaimana dalam hadis siapa ini? Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Rifqi. Hadis man Zaifah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Nah, dan kesyirikan pada sumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala pada asalnya adalah syirkul asghar lafzi, kecuali apabila dalam bersumpah padanya keyakinan dan padanya ta'zim terhadap sesuatu yang dia bersumpah dengannya, maka bisa naik pada syirik akbar. Seperti bersumpah dengan nama berhala
atau bersumpah dengan nenek moyang meyakini bahwa mereka itu bisa menimpakan madarat kalau tidak dipenuhi sumpahnya, maka ini syirik akbar. Baik. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Setelah itu dikecualikan oleh Allah orang-orang yang keluar dari kerugian. Kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Haula humur rabihun wa humus su'ada. Mereka itulah orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang berbahagia. Wa amma ma siwa dzalika min banil insan khasiruna fi ayyamihim wa layalihim wa a'malihim. Adapun selain mereka dari kalangan manusia, maka mereka merugi di hari-hari mereka, malam-malam mereka, serta perbuatan-perbuatan mereka. Illa man takhallaqa bihadhihi sifatil arba, kecuali siapa saja yang bersifat dengan sifat-sifat yang empat ini, wastaqama 'alaiha. Nah, ini yang penting, bersifat dengan sifat empat tersebut dan istiqamah di atasnya. Bukan hanya bersifat dengannya setahun, 2 tahun, setelah itu ditinggalkan, tidak. Tapi apa? Bersifat dengan 4 sifat ini serta istiqamah di atasnya sampai datang kematian, sampai waktu yang diberikan di dunia habis. Fahuwa rabihus sa'id, maka dialah orang yang beruntung dan berbahagia. Wahiyal imanu billahi wa rasulihi imanan shadiqah. Itu adalah sifat tersebut apa saja, yaitu amanu, beriman, yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya, imanan shadiqah, dengan keimanan yang betul-betul jujur, bukan imannya orang-orang munafik. Yatadammanu tauhidah, terkandung di dalamnya mentauhidkan Allah, wal ikhlasa lahu subhanah, dan mengikhlaskan amalan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian wal imanu bi rusulihi, dan juga iman terhadap utusan-utusan Allah secara keseluruhan, alaihi wassalatu wassalam. Wa ala ra'sihim khatamuhum nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai pemuka mereka yang menjadi paling utama di antara para rasul tersebut adalah penutup para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula beriman dengan keseluruhan hal-hal yang wajib diimani yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kenapa disinggung cuman iman kepada Allah dan Rasulnya? Karena kapan saja beriman kepada Allah dan Rasulnya benar, maka semua hal yang wajib diimani akan dia imani. Karena di antara konsekuensi beriman kepada Rasul adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh Rasul. Berarti beriman dengan semua berita-berita Rasul, beriman dengan semua berita-berita Allah, baik itu tentang malaikat, tentang kitab-kitab yang diturunkan, tentang surga neraka, tentang takdir, dan semua hal-hal yang wajib diimani. Tsumma tahqiqu dzalikal iman bil amali shalih, kemudian mewujudkan keimanan tersebut dengan amalan saleh. Kenapa harus beramal? Li'annal iman yaqtadil amal, karena iman itu berkonsekuensi amalan. Tidak benar keimanan seseorang kalau tidak berbuah amal.
Walihada qal wa amilus salihat, dan mereka beramal saleh, yakni haqqaqu wa saddaqu imanahum, yaitu mereka mewujudkan dan membenarkan keimanan mereka dengan apa? Bil amal, dengan beramal, bi adai faraidillah, dengan menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan, wa tarki maharimillah, dan meninggalkan keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wa hadha huwa al-amalus salih, dan inilah amalan saleh. Nah, dan hal penting untuk diingat juga pada amanu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengambil istinbat tentang wajibnya berilmu, karena iman itu terwujud dengan ilmu yang meliputi ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, sebagaimana awal-awal pembahasan salah satu usul, maka itu diingat. Baik, hadza huwa al-amalu salih, yakni amilu ma syara'a Allahu lahum, yaitu mereka mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi mereka, fa'addau faraidah, mereka tunaikan kewajiban-kewajiban, wa taraku maharimah, dan mereka meninggalkan keharaman-keharaman yang Allah larang, wa kaffu an kulli ma nahahum anhu subhanahu wa ta'ala, dan mereka menahan diri dari semua apa-apa yang Allah larang mereka darinya. Baik, ini wa amilus salihat. Adapun wa tawasaw bil haqq, yaitu saling mewasiatkan dengan kebenaran, yaitu mendakwahkan, berdakwah ke jalan iman dan amal, mendakwahkan ke jalan ilmu dan amal. Sedangkan wa tawasaw bis sabr, saling mewasiatkan dengan kesabaran, itu setelah mewujudkan iman yang dibangun di atas ilmu, kemudian amalan saleh dan dakwah, maka yang keempat adalah dengan bersabar. Isyarat akhwan bahwasanya keseluruhan ini harus istiqamah, karena seorang kalau tidak ada kesabaran maka tidak akan bisa istiqamah di atas tiga jalan ini. Mungkin dia akan meninggalkan jalan dakwah karena tidak sabar dengan gangguan, atau meninggalkan jalan amalan karena tidak sabar dengan ujian-ujian, atau bahkan meninggalkan jalan iman karena tergiur dengan iming-iming orang-orang kufar. Maka harus bersabar. Ini sifat yang keempat yang harus diwujudkan. Nah, bersabar di atas ketiga jalan tersebut, atau di atas sifat tersebut, di atas iman, amalan soleh, dan di atas dakwah kepada kebenaran. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.